Nah, kita lanjutkan itu. Qul nahbitu minha jami'an. Gara-gara iblis tadi ini nih, panjang ceritanya. Ya. Kami katakan turunlah kalian semuanya. Nabi Adam, Siti Hawa dan iblis. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ya. Kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih. Jadi begini, Adam dan anak keturunanmu turunlah ke dunia, karena disitulah tempat kamu sementara untuk diuji. Nanti akan aku utus orang yang akan menyampaikan petunjuk, yaitu para rasul. Siapa yang mau mengikuti petunjukku itu, maka tiada rasa takut atas mereka dan mereka tidaklah sedih. Maksudnya nanti di akhirat, ya, dia tidak akan merasa takut dan tidak merasa sedih. Ibu kalau paham betul, ibu apa rasa takut dan sedihnya, jadi kita jelaskan. Ketika kita diturunkan dari surga, kita mengalami kehidupan di dunia ini untuk diuji, kan? Berpindah dari satu ujian kepada ujian. Walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang menciptakan kematian dan kehidupan, kemudian untuk diujinya siapa yang terbaik amalnya. Kemudian apa kata Allah di dalam surat Al-Anbiya, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti merasakan mati. Walanabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Pasti kami menguji kalian dengan hal yang jelek-jelek dan hal yang baik-baik sebagai ujian, fitnah. Wa ilaina turja'un, dan akan kembali kepada kami. Jadi sunnatullahnya di sini nih untuk diuji. Tidak akan ada orang dari sampai hidupnya bahagia, tenang, tidak ada masalah. Itu tidak Allah itu. Ajalah. Pasti anak kecil saja lah ibu lihat. Menurut akal kita, apa pula gunanya Allah mengasihi dia penyakit? Dia tidak ada bersalah apa-apa, kok dia sakit pula? Tapi kita lihat anak kita setiap perpindahan kepandaian sakit dulu kan? Kenapa? Gini proses hidup di dunia. Kalian harus dilatih terus. Baru kepatang selesai masalah, barulah tersenyum, wah kini datang lo masalah cek lain. Itu hidup. Kau baru siap dan kau baru aku lah sakit lo cek lain. Iko belum selesai sakit baru alah sakit lo cek lain. Kapatang rumah sakit lo boleh. Itu dunia. Memang itu sunnatullahnya hidup. Sehebat apapun kita mempertahankan kesehatan, kalau kecil Tuhan sudah ditakdirkan sakit juga. Ya kan? Karena kenapa? Karena kita di dunia ini tugas kita lakukan yang terbaik supaya hal-hal yang jelek-jelek itu tidak turun. Kalau turun juga, itulah takdir. Itulah ujian Allah, ketentuan Allah dalam hidup. Oleh karena itu kata Allah, kalau nanti datang orang yang memberikan petunjuk kepadamu, maka ikut dengan dia. Ini kan ceritanya dari semenjak Nabi Adam, kan? Datang Nabi Idris, ada yang beriman, ada yang kafir. Datang Nabi Nuh, sedikit yang beriman. Datang Nabi Hud juga demikian. Datang Nabi Soleh begitu. Nabi Lut, tidak ada yang beriman. Dihancurkan oleh Allah sehabis-habisnya. Kemudian datang Nabi berikutnya begitu terus sampai kepada Nabi Muhammad, sampai kita hari ini. Siapa yang dia mengikuti petunjuk itu yang disampaikan, ini petunjuk yang sampai kepada kita sekarang, yang kita pelajari ini, maka tidaklah dia takut dan dia tidak sedih. Bu, ada dalam Al-Quran, la takhafu wa la tahzanu. Jangan takut, jangan sedih. Ini perintah. Kalau ini berita, mereka tidak takut dan mereka tidak sedih. Siapa yang mau mendengarkan perintah Allah, aturan Allah nih, sebagaimana kata Rasulullah, inni taraktu fikum amroini ma intamasaktum bihima lan tadillu abada, Alkitab wa sunnah. Aku tinggalkan dua warisan untuk kalian. Kalau kalian berpegang teguh dengan yang dua ini, kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Al-Quran dan Sunnah. Jadi ikutilah itu.
Kalau sudah demikian, tidak usah khawatir lah hidup. Maksudnya untuk hidup yang nanti di akhirat ketika kalian kembali lagi di sana. Apa itu takut? Khauf itu ibu artinya bahasa kita takut. Takut itu untuk sesuatu yang akan datang. Debaan nasib awak ya. Kalau semakin tua wak leka diperhatian di anak kau. Ko ada dia piti kau sakit kau apa kau? Itu takut namanya itu. Kan? Kemudian kalau sedih, dulu awak ingin jadi dokter, jadi teragak lo dari dulu lah cita-cita jadi profesor. Mau dekosi jadi. Itu yang luput dari hal-hal yang berlalu. Dari dulu lah awak usahawan lo balioto, pajero, ndak dapat sampai kini doh. Sedih wak. Kata Allah nanti di akhirat dihilangkan oleh Allah itu semuanya. Ndak ada rasa takut ke depan. Kenapa? Allah sudah jamin seluruhnya. Di surga apapun ada. Ndak ada rasa sakit, sedih, susah, ndak ada. Senang-senang saja. Karena itu ndak ada yang perlu ditakutkan. Terus mengenai sedih, banyak yang luput di dunia dulu cita-cita 1000, 2 cuma yang tak dapat. Yang 999, 98 lagi mana? Diganti oleh Allah di situ dengan ganti yang tak terhitung-hitung. Ambil selah. Ambillah. Sesuka apa pun. Walahum yahzanun. Dia tidak sedih terhadap hal yang luput masa lalu, tidak takut dia akan menghadapi masa yang akan datang. Kenapa? Sudah di surga. Tapi dengan syarat ikuti petunjukku, kata Allah. Cuma yang ibu bapak saksikan di dunia apa? Yang banyak ikut petunjuk atau yang melenceng dari petunjuk? Cuma alhamdulillah yang di lingkungan kita banyak kan. Alhamdulillah kita tidak dilahirkan di Amerika sana, tidak di Eropa sana, tidak di pedalaman Irian yang tidak pakai baju itu. Alhamdulillah dilahirkan di Padang, masyarakat alhamdulillah agamis. Itu nikmat yang perlu banyak-banyak kita syukuri. Kalau perlu ibu duduk-duduk betul, sengajakan betul, karena kata Allah siapa yang bersyukur akan aku tambah. Habis salat tahajud bu, sebelum salat subuh, salat tahajud witir duduk betul. Ya Allah, alhamdulillah engkau sudah beri aku petunjuk Islam, dilahirkan dengan orang tua Islam sampai hari ini, bahkan semakin tua semakin taat kepada engkau. Semakin khusyuk hati. Alhamdulillah ya Allah. Ditambah dari Allah cek. Ya sentiang. Tambah cek. Semakin tenang, semakin bahagia. Walaupun dunia cuma segitu kita miliki apa adanya, tapi hati lapang. Itulah orang yang pada akhirnya berhak mendapat panggilan ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Semoga kita semuanya dapat itu. Selanjutnya ibu, apa kata Allah? Dan ini ancaman peringatan. Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Sesangat mana? Dan orang-orang yang kafir, Bu, Pak, kafir itu artinya sebenarnya awalnya itu adalah kafara, itu menutupi. Makanya dalam bahasa Arab juga disebut petani itu kafir, bukan kafir keluar dari agama Islam. Kafir itu dia ambil biji, dia masukkan ke dalam tanah, kemudian dia timbun lagi dengan tanah. Itu kan menutupi biji dengan tanah. Itu namanya kafir. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan bahwa petani itu bahasanya kafir. Di akhir surat Al-Fat. Yu'jimuz zura'a wa yaghizu bihumul kuffar. Kemudian di sini ini yang ditutupinya apa? Nikmat Allah. Dan mau dia mengakui nikmat Allah. Itu orang kafir sebenarnya. Ada yang dia betul-betul tak mengakui sama sekali, sampai dia tak mengakui Allah sebagai Tuhannya. Ada yang walaupun dia mengatakan Allah Tuhannya, tetapi tidak dia syukuri nikmat, berarti dia kafir. Kafir duna kufrin istilahnya. Kafir yang tidak sampai mengeluarkan dia dari agama Islam, tetapi dia sudah melakukan dosa besar. Oleh karena itulah sekurang-kurangnya kita perbanyak kalimat Alhamdulillah, Alhamdulillah. Lebih baik ibu
satu-satu begitu tapi jelas, dan kita maknai betul. Ya Allah, alhamdulillah, kalau perlu alhamdulillah atas nikmat sehat, alhamdulillah atas nikmat keluarga yang tentram, alhamdulillah atas rasa aman, alhamdulillah rezeki berkecukupan, alhamdulillah semakin hari semakin ingin melakukan ketaatan, alhamdulillah ini. Kita sebut satu-satu pelan-pelan, ya. Zikir banyak tapi putar tasbih alhamdulillah banyak nih sayang dia tuh, ya. Kan ini ada Pak lihat kan, yang penganan ke mana-mana, sup saya kan, sup saya entar lebih baik subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, dimaknai betul, ya. Itu yang zikir yang bermanfaat, yang berbekas ke dalam diri dan dalam hati, gitu kan. Terasa tuh, apalagi malam hari. Ya Allah, alhamdulillah, berlinangan air mata. Itu dan syukur sebenarnya. Itu Pak. Ya. Nanti kan dua itu Ustaz, ya. Ya. Alladzina. Allah fadilah dari tidur tadi itu. Tiga kali sudah salah kesalahan. Iya. Dan ya Allah seluruh karena diampuni Allah dosa. Iya. Itu ibu bapak 33 kali. Masing-masingnya 33 kali subhanallah, 33 kali alhamdulillah, 33 kali Allahu akbar, la ilaha illallah sekali. Itu yang selesai sholat. Setelah itu tidak perlu pakai hitung-hitungan lagi. Genapkan dulu atau tunaikan dulu yang jadi kewajiban nih. Selebihnya nanti tidak perlu pakai hitung-hitung nih. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Sepanjang jalan sambil masak juga subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Jadi apapun yang kita lakukan ibadah seluruhnya, ya, berzikir selalu, ya. Dan orang-orang yang kafir tadi itu menutupi nikmat Allah, tidak mau mengakui bahwasanya dia diberi oleh Allah nikmat. Lah banyak dia nikmat, susahnya hidup kini kok. Susah seteri. Kenapa? Sebenarnya yang susah itu hati, ya kan? Nampak dia orang kan ikolah tabali, itulah tabali, iko rumah lah gedung, tapi pas bertemu orang panik, susah. Orang tinggal di pondok, nah dong cek susah. Ayo di gedung rumahnya susah. Sebenarnya yang susah apa? Hati. Dek apa? Jauh dari Tuhan. Wa kadzabu bi ayatina, dan mendustakan ayat-ayat kami. Dia ingatkan solat lah Pak, ya kan? Tak do ke piti di masjid itu doh. Serius, ada yang ngecek itu terus terang. Tak do ke piti di masjid itu doh. Ya kan? Solat lah Pak. Solat ke solat. Mau ditujui duit Pak. Ya. Tu nan banyak rajin solat tu misikin je baru kini. Jadi ukuran bagi mereka itu adalah kekayaan selalu. Inilah orang yang disebut kalau oleh orang modern sekarang materialisme. Orang materialis. Matre. Wa kadzabu bi ayatina, mereka mendustakan ayat-ayat kami. Sekalipun kadang-kadang satu loh. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, atau satu loh yasinan gitu kan. Tapi dalam hati mengutuk. Orang semacam itu ulaika ashabun nar, mereka itulah penduduk neraka. Bu, Pak, penduduk tu gimana maksudnya? KTP situ. Ibu umpamanya pergi ke Makkah, pergi umroh, berapa? 12 hari. 6 hari di Makkah, 5 hari di Madinah. Ibu penduduk situ namanya tuh. Pengunjung kan? Kalau ashab berarti KTP situ memang tinggal di situ. Jadi ibu bapak penduduk Sungai Sapi, itu betul. Ini ashab. KTP wae dalam neraka. Nauzubillah. Ditambah pula oleh Allah sana hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Bu, begini. Coba ini kenapa dibilang khalidun di sana walaupun tak ada kata-kata abadan selama-lamanya. Mereka dikatakan kekal di dalamnya sekalipun tidak disebutkan
selama-lamanya. Untuk orang yang Islam dan mati dalam keadaan Islam, kalaupun dia berdosa besar, dia akan masuk neraka, kemudian dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam surga, tapi tetap dikatakan oleh Allah kekal. Kok begitu? Karena lama di situ. Walaupun ujung-ujungnya masuk surga, tapi kalau lama di situ, talok. Saya tidak tahu dari mana ulama mendapatkannya. Katanya 1 kali saja kita meninggalkan sholat wajib dengan sengaja dan tidak taubat sampai mati, gara-gara 1 sholat niha, dia dipenjarakan dalam neraka selama 40.000 tahun. Bagaimana kalau dia tidak sholat 10 kali? Bagaimana kalau dia tidak sholat setahun? Bagaimana kalau dia tidak sholat 10 tahun, 40 tahun? Untuk 1 sholat saja 40.000 tahun di dalam neraka. Makanya orang kan dia masuk penjara umpamanya berapa, masuk penjara sampai mati selama-lamanya kecil kan. Barangnya dia dalam penjara selama-lamanya kan sampai mati semua. Tapi kita menyebutnya selama-lamanya. Saking lamanya dalam neraka, walaupun suatu saat akan keluar, disebut oleh Allah khalidina, kekal. Dia nak taluk doa. Sehari, jangankan sehari, sedetik dia dalam neraka nak taluk. Ya kan? Nah, Allah ancam seperti itu supaya apa? Dzalika yukhawwifullahu ibadahu. Demikianlah Allah takut-takuti hambanya supaya dia jauhkan dosa dan dia taubat terhadap keterlanjurannya seperti ayahnya Nabi Adam dulu. Ya, ibu, bapak, tidak akan mungkin pula kita hidup di dunia ini tanpa salah. Sudah takdir Allah pula begitu. Kullu bani Adam khatta'un. Setiap anak Adam pasti bersalah. Wa khairu khatta'ina tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang mau bertaubat terhadap kesalahannya itu. Ya. Nah, jadi kita perbanyaklah taubat. Ya, kita usahakan sedapat-dapat mungkin tidak terjatuh kepada salah. Kalaupun salah tidak sengaja, bukan karena kita sengaja. Nah gitu. Kalaupun salahnya salah kecil, jangan sampai dosa besar. Nah gitulah. Ya, nanti akan dibalasi oleh Allah Subhanahu wa taala bagi yang mengingkari, durhaka, kafir terhadap apa yang diturunkan oleh Allah kepada para nabinya. Dia akan mendekam di dalam penjara neraka. Tidak talak kita. Ya. Sampai di situ ibu bapak selesailah cerita Nabi Adam. Ya. Titik di situ.